Sebagaimana telah ramai diberitakan jika situs tembok benteng Keraton Kartasura yang terletak di Kampung Krapyak Kulon RT 002 RW 010, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo telah dijebol oleh seseorang yang bernama Burhanuddin 45 tahun, pria asal Sraten, Gatak, Sukoharjo pada hari Kamis, tanggal 21 April tahun 2022. Tembok sepanjang 6 meter itu dijebol dengan alat berat hingga rata dengan tanah. Menurut berita yang ditulis Solo Post pada tanggal 22 April tahun 2022, alasan penjebolan karena patok pembatas tanah yang tertuang dalam sertifikat berada di luar tembok benteng. Tanah seluas 682 meter persegi itu baru saja dibeli oleh Burhanuddin seharga 800 juta rupiah dari pemilik sebelumnya orang Lampung. Tanah itu sebelumnya tidak terawat. Setelah dibersihkan semak belukarnya, maka Burhanuddin mulai membongkar tembok keraton dengan alasan dia tidak tahu jika tembok tersebut adalah situs cagar budaya. Dalam hukum berlaku ketentuan asas fiksi hukum yang artinya setiap orang dianggap tahu hukum. Artinya ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu. Presumption iures deir, dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat memaafkannya dari tuntutan hukum. Dengan demikian Burhanuddin dan pihak lain yang terlibat tidak bisa beralasan tidak tahu jika tembok yang dia jebol adalah situs yang dilindungi sebagai cagar budaya. Bahwa tembok Keraton Kartosuro termasuk kawasan cagar budaya, sehingga termasuk dalam pengertian satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Cagar budaya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya. Bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dari kronologis tersebut maka terdapat 3 ranah hukum, yaitu hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata sebagai berikut. 1. Yurisdiksi hukum pidana, bahwa tindakan daripada Burhanuddin yang telah sengaja menjebol dan atau merusak tembok Keraton Kartosuro dapat dipandang sebagai tindak pidana. Segala tindakannya patut diduga telah memenuhi segala unsur dalam ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang berbunyi, setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut maka pelaku perusakan benteng tembok Keraton Kartosuro akan terancam hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Siapa saja yang dapat dikenai sanksi pidana atas pengrusakan benteng tembok Keraton Kartosuro? Dalam kasus tersebut maka yang dapat dikenai sanksi tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan dan atau orang yang melakukan. Dalam hal ini patut diduga yang dapat dikenakan sanksi pidana terlebih dahulu adalah Burhanuddin selalu pemilik yang menyuruh melakukan pengrusakan dan oknum-oknum orang yang disuruh oleh Burhanuddin, yaitu operator alat berat atau oknum-oknum lain yang secara teknis ikut terlibat melakukan pengrusakan benteng tembok Keraton Kartosuro. Para pihak ini dalam undang-undang dapat dikenakan ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2010 tentang cagar budaya Jo Pasal-Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 Ayat 1 KUHP, orang yang turut serta melakukan tindak pidana pengrusakan situs cagar budaya maka juga bisa dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pengrusakan situs cagar budaya.
Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Sukoharjo juga dapat dipandang harus ikut bertanggung jawab dalam insiden ini. Sebab sebagaimana pengakuan Burhanuddin jika dirinya melakukan penjebolan tembok benteng Keraton Kartosuro ini karena patok pembatas tanah yang tertuang dalam sertifikat berada di luar tembok benteng. Artinya Burhanuddin mendasarkan tindakan tersebut karena pada peta yang tertuang dalam sertifikat tanah yang dia pegang. Dalam hal ini dapat dimaknai jika pihak BPN ATRK Sukoharjo Incasu petugas ukur telah salah di dalam melakukan segala proses pengukuran hingga terbit surat ukur gambar situasi yang diterbitkan dalam sertifikat tersebut. Dalam pengertian ini pula maka pihak BPN ATRK Sukoharjo Incasu petugas ukur juga dapat dibebani tanggung jawab pidana dalam kasus posisi sebagaimana dimaksud. 2. Yurisdiksi hukum administrasi. Produk hukum yang berupa surat ukur, gambar situasi yang diterbitkan oleh BPN ATRK Sukoharjo adalah produk yang cacat hukum karena patut diduga prosesnya telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena apabila dilakukan secara benar maka tidak mungkin patok pembatas melewati tembok benteng Keraton Kartosuro yang jelas-jelas merupakan situs cagar budaya. Surat ukur gambar situasi yang dituangkan dalam sertifikat tanah milik Burhanuddin adalah produk keputusan Tata Usaha Negara KTUN. Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bentuk dari keputusan Tata Usaha Negara KTUN karena berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara BPN ATRK Sukoharjo yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sertifikat yang dipegang Burhanuddin tersebut adalah KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua-dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat ukur gambar situasi yang dituangkan dalam sertifikat tanah milik Burhanuddin yang diterbitkan oleh BPN ATRK Sukoharjo tersebut patut diduga sebagai produk hukum KTUN yang cacat hukum karena prosesnya selayan telah melanggar segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar pula asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam Pasal 89 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam perkara aku terbitnya surat ukur gambar situasi yang dituangkan dalam sertifikat tanah milik Burhanuddin patut diduga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas kepentingan publik. Karena surat ukur gambar situasi yang dituangkan dalam sertifikat tanah milik Burhanuddin adalah produk KTUN yang cacat hukum sehingga dapat ditempuh melalui gugatan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 perubahan pertama dari UU No. 5 Tahun 1986 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua dari UU No. 5 Tahun 1986. 3. Yurisdiksi hukum perdata. Bahwa perbuatan Burhanuddin yang telah sengaja menjebol tembok benteng Keraton Kartosuro yang diketahui tembok tersebut adalah situs cagar budaya. Akibat penjebolan tersebut maka telah menjadikan tembok tersebut menjadi rusak bahkan rata dengan tanah. Maka hal tersebut dalam yurisdiksi hukum perdata dipandang masuk dalam pengertian dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum PMH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Perbuatan melawan hukum diidentifikasikan dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Dalam hal ini maka bahwa bagi pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut segala ganti rugi meski bukan dalam lapangan perjanjian. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Dalam hukum perdata dikenal asas-asas point d'intérêt point d'action, yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Dalam hal ini yang memiliki legal standing untuk dapat mengajukan gugatan adalah perorangan atau badan hukum yang terkait dengan situs Kraton Kartosuro. Sebut saja bisa pewaris dinasti Mataram Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Kasuktanan Melukyokarto Hadiningrat, atau elemen lain yang dapat terkait untuk memenuhi legal standing sebagai pihak yang berkompeten untuk melakukan penuntutan. Dalam mekanisme gugatan perdata maka tujuannya adalah bagi pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukannya, baik secara material maupun imaterial. Agar gugatan perdata tidak sia-sia ilusioner, maka dalam gugatan tersebut dapat dilengkapi dengan permohonan sita jaminan atas aset bergerak maupun tidak bergerak milik pihak tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mekanisme hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dirobohkannya tembok Kraton Kartosuro adalah dengan mekanisme hukum baik dalam yurisdiksi hukum pidana, yurisdiksi hukum administrasi negara maupun melalui mekanisme kontrol hakim perdata. Demikian ilustrasi singkat tentang implikasi hukum dan mekanisme penyelesaian dalam perkara telah dirobohkannya dan atau telah dibuat rusak tembok Kraton Kartosuro sebagai situs cagar budaya oleh Sofyan Muhammad yang merupakan advokat selaku Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi, DPC Ungaran.